Beauties, nama gue Esra dan gue Danya. Welcome back to Beauty Talks. Hello Beauty, are you there? Di video kali ini kita akan bawa suatu topik yang sangat exciting buat kita berdua. Yes. Yaitu adalah Best Makeup 2023. Tapi temanya adalah daily makeup. Ya, tapi not kind of daily yang setiap hari bakal lu pakai banget sih. Cuman kayak misalkan mau ke mall, meeting. Sebenarnya kita awalnya tidak berharap akan seheboh ini juga sih, ya kan? Awalnya berharap untuk no makeup look ya. Cuman kita nggak bisa nge-skip beberapa produk, takutnya ada produk yang butuh ya, ada yang butuh, dan semua produk yang kita mention di sini kita pakai sekarang. Betul. Jadi ya kalian bisa lihat how it applies on our skin dan on our skin tone juga. Kalau gue ini punya undertone cool dan gue ini tipe kulit yang combination. Kalau gue skin tone gue itu medium neutral dan skin type gue itu oily skin. Cuman tetap ada beberapa dry patches kayak di bawah mata sama di pinggir sudut-sudut hidung sini. Sekarang kita bakal mulai mention produk-produk tersebut. Kita klasifikasi jadi 3, yaitu base atau complexion, terus eye makeup sama finish lipstick dan lain-lain. Oke. Base dulu. Base, yaitu concealer. Dan pilihan kita untuk concealer daily adalah Rose All Day, the realest lightweight concealer. Disclaimer lagi, kita mungkin nggak tahu produk-produk ini launchingnya memang di tahun 2023 apa gimana, cuman ini emang our favorite this year karena mereka belum tergantikan atau memang kita baru nemu nih di 2023. Lanjut aja ke pembahasan concealer ini. Kenapa kita pilih dia? Yang pertama adalah dari finishnya. Finishnya dia itu nggak matte, dia itu kayak ada glow-nya sedikit, mungkin sebutannya satin finish kali ya. Jadi muka kita tuh masih kelihatan seger dan healthy. Tuh, kesimpulannya sih yang bisa gue lihat adalah dia tuh benar-benar natural banget. Dan nggak dempul sama sekali. Dia ini nggak patchy, nggak cakey, tapi cukup banget lah untuk meratakan warna kulit dan nge-conceal beberapa spot yang mudah di-conceal. Jadi menurut gue ini cukup harus dipertimbangkan untuk di daily sih kalau kalian pingin nggak mau heavy concealer gitu yang kayak matte dan full coverage gitu. Ini jawabannya sih, ya kan ya? Ya, ini tuh menyatu banget ya ke kulit. Ketika di blend tuh dia bener-bener langsung jadi kayak second skin gitu. Bener. Terus juga garis bawahi banget bahwa itu dia benar-benar works well on dry patches. Bawah mata gue tuh dry banget dan di sini juga dry banget. Dan dia tuh nggak sama sekali jadi apa ya? Jadi Creasing ya, creasing gitu. Nggak dia benar-benar patchy. menyatu sama kulit. Meskipun dia punya coverage yang lumayan, tapi dia tuh nggak sama sekali creasing. Apalagi di bawah mata, benar bawah mata suka ada garis-garisnya gitu. Dia tuh nggak intertwine banget sama kulit kita gitu loh. Problem creasing itu sering gue temukan di concealer atau complexion lain, sedangkan di produk ini tuh enggak. Itu gue amazed banget dan kayak langsung oke, ini my go to daily product. Gue mau garis bawahi juga, ini itu kalau secara coverage dia nggak begitu high, dia tuh hitungannya medium tapi bisa di build. Terus juga untuk blendability ya, dia gampang banget di blend ya, nggak makan waktu untuk pemakaiannya dan sat-sat banget. Untuk longevity-nya juga nggak luntur dan nggak longsor sih gue pakai ini. Kadang-kadang outdoor juga masih gue pakai, dia fine banget sih. Oke. Selanjutnya kita bakal bahas skin tint. Our favorite brand adalah dia lagi, Rose All Day lagi. Berarti emang produk-produk Rose All Day terutama untuk complexion itu oke-oke banget ya. Kayak mereka tuh mengerti gitu loh keadaan kulit-kulit orang-orang di negara tropis. Next thing juga kenapa kita milih dia, karena dia ini nggak dempul sama sekali. Nggak dempul sama sekali. Second skin banget. Second sheer banget juga sih sebenarnya. Iya. Berarti coveragenya light to medium light sih. to medium. Karena sometimes kalian juga nggak butuh cover itu ya. Gue sebenarnya memang banyak kretes dan juga bekas jerawat. Cuman menurut gue dengan satu layer dia itu udah oke banget sih untuk daily. Ini tuh udah cukup banget, udah kayak meratakan warna kulit, woke banget gitu kulit kita setelah pakai dia. Finish dia itu healthy glow banget sih. Finish yang luminous gitu lah ya. Ini teksturnya cair ya, dia nggak thick sama sekali dan Cair itu banget bikin dia gampang di blend dan gak makan waktu banget. Nggak silikoni sama buat sekali nggak sih, kayak cair aja gitu. Oke, next kita bakal bahas untuk kategori contour atau bronzer ya. Kita ini pakai dari Lux Crime. Kalau gue ini pakai warna yang hot cocoa. Gue hazelnut. Dia kan disebut-sebut sebagai kayak dupe-nya Charlotte Tilbury gitu ya. Plusnya dia menurut gue adalah dia ini praktis untuk dipakainya, nggak creamy sama sekali, bahkan kayak kontur tapi kok se-watery ini ya. Tapi pigmentationnya ada sih. Kita nggak pakai terlalu banyak, tapi ya pigmentationnya oke sih. Gampang di blend dan buildable banget. Sama dia tuh juga tahan sih, dia nggak luntur sama sekali kan ya. Dia nggak luntur, warnanya tuh tetap ada, nggak geser sama sekali sih. Finishnya agak matte gitu dan ya nge-set banget lah di muka kita.
Kategori selanjutnya adalah blush. Kita dari Taffy. Warnanya yang kita pakai sekarang ini adalah Moonchild. Utamanya ya, kalau menurut gue dia tuh pigmentationnya oke banget sih. Kita pakai dikit banget aja kayak udah berwarna banget gitu. Makanya harus tipis-tipis di build aja mending. Berarti dia hemat dong makanya. Maksudnya kayak gak bakal cepat habis gitu ya, karena makanya dikit-dikit. Terus dia harganya juga nggak semahal itu ya. Gue suka sih packagingnya kayak simple dan ramping banget, gampang dibawa kemana-mana. Travel friendly ya. Yang pasti dia gampang di blend. Dia itu finishnya dewy, dia bukan matte, bikin muka kita masih kelihatan healthy dan kelihatan natural. Dibanding kalau dia bentuknya powder dan matte gitu, menurut gue kayak malah bikin jadi kayak make up banget dan tebel banget kelihatan di muka. Iya, jadi sebenarnya kunci makeup yang natural tuh pilih sesuatu yang liquid gitu deh, liquid atau cream dibanding sesuatu yang powder. Plus juga punya finish yang dewy dan wet, luminous gitu, sheer aja dibanding sesuatu yang full coverage dan heavy gitu. Warna yang kita pilih ini Moonchild, dia warna pink, ini natural juga sih. Blush yang pink atau merah, kalau di gue lebih natural gitu loh, kayak sunburn. Ya natural blushing aja gitu, kayak lagi kepanasan aja gitu. Oke, kategori selanjutnya adalah loose powder atau translucent powder. Our favorite adalah Second Date Silky Blur Powder. Kenapa kita suka ini? Yang pertama adalah karena dia bener-bener kasih finish yang se-natural itu, tapi menolong banget untuk ngeset makeup kita. Dia itu bener-bener nggak powdery sama sekali finishnya, nggak cakey dan nggak dempul, nggak sama sekali. Dia tetap oil control, tapi dia nggak yang powdery matte gitu. Jadi dia kayak ada glow-nya sedikit. Dan oil controlnya lumayan banget untuk daily tuh oke banget ya. Kadang kalau lagi nggak mau se-makeup dan se-heavy itu, gue pakai dia sih meskipun lagi special occasion gitu. Dia itu ada sedikit particle glitter yang bikin hasil ngesetnya tuh cukup luminous gitu, cukup ada glowingnya gitu. Di sini kan kita punya warna yang translucent, tapi jangan takut, ini tone up-nya nggak heboh. Dia ada tone up tapi minim banget. Malah menurut gue jadi bagus sih kelihatannya. Jadi kayak lebih cerah gitu. Apa ya? Kusam gitu lah ya. Complexion yang udah kita mention sebelumnya kasih finish yang healthy glow dan agak-agak dewy gitu kan. Nah, kita set dengan dia itu nggak menghilangkan efek glowing dari complexion sebelumnya gitu loh. Dia kayak dia ngeset tapi dia tidak merubah finish complexion di bawahnya gitu loh. Kayak malah mendukung ya. Malah mendukung banget. Efek pore blurring dari dia ini oke banget sih. Kayak dia bener-bener ngeblur tampilan pori-pori kalian, nge-reduce banget visibly ya di pori-pori kita. Kan kalau produk-produk complexion gitu cukup nge-trigger minyak ya. Dengan ada dia ini tuh ngekontrol minyak banget di muka kita. Jadi kayak makeupnya tahan seharian banget sih dengan keberadaan dia itu. Produk selanjutnya adalah highlighter, yaitu pilihan kita dari Luxe Crime Highlighter Stick. In the shade punya gue Rosy, gue Goldie. Kenapa kita pilih dia? Karena dia tipe highlighter yang natural. Dia tipe highlighter yang natural dan gak glittery. Kayak nge-highlight muka kita tapi kayak ngasih glow aja gitu. Jadi kita kayak glow naturally gitu, bukan yang kayak shimmery atau glittery di muka gitu. Glownya tipe yang wet gitu ya. Karena dia tipenya juga highlighter yang wet, bukan yang glittery. Jadi dia itu nggak bikin pori-pori ke-enhance ya. Sit nicely banget gitu di highest point of our face. Nih di tangan gue untuk shade Rosy, dia cantik banget sih. Ini gue blendnya abis ini kayak wet look gitu. Highlighter tuh berkontribusi besar banget untuk bikin kita terlihat menor dan dandan. Sedangkan kalau dia ini nggak kayak gitu. Jadi kayak dia ini bener-bener natural banget glow-nya. Kita juga suka si Luxe Crime ini karena dia itu praktis, gampang di blend dan pakai tangan juga bisa. Oke, kita bakal move ke klasifikasi selanjutnya, yakni adalah eye makeup. Kita mulai dari bagian eyebrow kita dulu. Yang mau kita mention pertama adalah Brow Cara, dan pilihan kita adalah SK. Di sini kita pakai shade yang clear. Apa yang kita suka dari si SK ini? Karena brushnya dia itu tuh dia ada sisi panjang dan ada sisi pendek. Jadi bisa disesuaikan sesuai kebutuhan kalian. Sisi panjang itu supaya produknya nggak kepikat kebanyakan. Jadi kalau mau tipis-tipis aja brow caranya itu pakai sisi yang panjang. Dan kalau pakai sisi yang pendek nge-pick up produknya lebih banyak lagi dan yang nempel di eyebrow kita lebih banyak lagi. Karena emang nggak banyak yang brow cara yang punya brush yang kayak gini yang menolong banget. Performance dia sebagai brow cara juga menurut gue oke. Dia bener-bener nge-hold banget alis kita, nggak sampai sore itu nggak jatuh sama sekali. Keren banget ya. Nge-hold up-nya bagus banget berarti dia. Nggak luntur juga sih, gue rasain. Kena air tuh masih nggak apa-apa banget. Gue baru menemukan cara untuk membuat alis yang sangat natural adalah diawali dengan nge-apply si brow cara itu. Nggak pakai dia tuh kayak bikin seal gitu kan di alis kita. Jadi mempertebal alis secara natural. Setelah kalian udah sisir alis kalian dan mereka sudah berdiri semua, itu kalian baru fill di bagian-bagian yang emang kosong. Nggak perlu di framing. Itu bikin jadi natural banget sih. Produk alis lainnya yaitu pensil alis. Pensil alis. Pilihan
pilihan kita adalah dari Purbasari Ultra Smooth Brow Liner. Shade-nya natural brown. Yang gue suka dari ini adalah gue tuh kan ngalis mulu ya. Setiap hari lah ya orang-orang ngalis sekarang kayak. Dan ini tuh awet banget. Jadi kalian gak usah capek-capek kayak sebulan sekali repurchase, bisa tahan 2-3 bulan ya. Ukuran krayonnya masih lumayan besar. Mungkin ini cocok buat kalian yang bener-bener nge-feel aja gitu ya. Gitu. Kalau bikin stroke kayak terlalu besar ya, terlalu besar. Terus dia juga ada spoolinya ya di bawah. Ini tipe pensil alis yang buildable. Jadi dia pas pertama kali nge-stroke dia nggak yang langsung tebel banget gitu. Tapi itu juga salah satu aspek pensil alis yang gue suka sih. Gue nggak terlalu suka yang dia tuh bener-bener langsung kayak tebel banget gitu loh. Dia juga nggak gampang luntur nih. Gue gosok-gosok tuh dia nggak luntur. Oke, next kita bakal ke produk alis lainnya, yakni adalah eyebrow pomade. Mungkin di sini gue kayak memasuki satu produk yang mungkin nggak semua orang tahu produk ini, dan mungkin nggak banyak juga orang yang pakai eyebrow pomade untuk sehari-hari. Tapi kalau gue ini pakai produk ini sudah sangat amat lama, yakni dari 2020 dan nggak habis-habis, yakni adalah Vocaloid. Dia tuh murah banget, gue lupa, gue beli waktu gue masih kuliah. Dari 2020 gue pakai alis non-stop everyday, dan dia masih ada isinya dong sampai sekarang 2024. Kayak udah 4 tahun gak sih? Gue nggak tahu sih. Masih, gue nggak tahu dia discontinue apa masih beredar. Kadang gue ngerasa kalau gue pakai pensil alis yang crayon itu, sometimes kalau lagi cuacanya dingin apa udah terlalu lama nggak gue pakai tuh dia kurang nyata ya nggak sih? Sedangkan kalau pomade itu selamanya nyata gitu loh. Gue pakai warna 05 ebony. Untungnya warnanya tuh nggak se-black itu dan nggak se-brown itu, jadi tetap natural di gue. Hold powernya bagus karena gue pakai dia ke curug, ke sekolah, ke kampus, ke kantor, ke manapun gue bener-bener pakai dia. Dia tuh bisa kita bikin tebal banget, kita bisa nge-feel aja, atau kita bikin stroke kalau misalkan kalian brushnya mumpuni ya bisa-bisa aja. Terus dia tuh kayak nggak geser sama sekali gitu loh. Next kita bakal ke eyeliner. Di sini gue doang yang pakai eyeliner, Esra nggak pakai. Gue tambah sipit kalau pakai eyeliner ya. Dari Something, namanya adalah Forever Stay Eyeliner. Karena dia bener-bener sesuai dengan nama dia, Forever Stay, dia stay banget. Gue mau jungkir balik, salto, terus main basket. Abis itu malamnya main tenis, dia tuh nggak luntur sama sekali. Nextnya adalah dia tuh bener-bener black banget. Dia black as black. Aplikatornya tuh bener-bener setajam itu. Kalau nggak bikin eyeliner bener-bener bisa sharp banget sampingnya. Gue sering gonta-ganti eyeliner juga. Eyeliner lain tuh gampang banget buat kering sih, terutama di bagian ujungnya. Sedangkan si dia ini enggak, itu berguna banget sih, karena gue sering banget eyeliner kering nggak kepake lagi, ya udah tintanya keluar tapi cuma di bagian tengah-tengahnya gitu loh, bagian ujungnya itu tuh udah kering banget. Sama ini mungkin preferensi dia kan bentuknya kayak balok gitu ya, kotak, jadi kayak untuk hold-nya gampang gitu. Oke, selanjutnya ke produk mata selanjutnya adalah maskara. Dan pilihan kita adalah dari Something lagi, si Hangover. Kenapa kita milih dia? Karena dia bener-bener lengthening banget. Ada volumizingnya dikit sih. Dia tuh kayak bikin efek abis lash lift gitu loh. Kan biasanya kalau abis lash lift tuh kayak bulu mata kita naik dan kayak tetap bulu mata asli kita gitu, bukan natural ya. Bukan yang kayak dramatik gitu bulu matanya. Itulah mengapa kita memilih dia jadi best daily maskara kita, karena dia ini juga kasih efek yang natural. Benar. Biasa terlalu bervolume gitu terlalu bervolume atau kayak bener-bener nge-coat banget bulu-bulu mata kita, itu tuh bikin jadi nggak natural sih. Ketahanannya juga oke banget ya. Oke banget. Dan gue ada satu concern juga yang sering gue temukan di maskara-maskara lain, yaitu adalah ada beberapa maskara yang nggak oil proof. Karena kan tipe kulit gue oily, dan banyak maskara yang nggak oil proof, jadi waterproof doang gitu ya. Waterproof doang, tapi nggak oil proof, jadi semakin berminyak muka kita itu dia akan ninggalin hitam-hitam gitu di bawah mata, dan itu jelek banget. Itu jelek banget sih, apalagi untuk orang-orang yang kulitnya oily itu concerning banget sih. Iya, jadi ini tuh aman banget, dan dia itu bikin bulu mata kita benar-benar berdiri seharian. Dia nggak akan turun-turun gitu di tengah-tengah hari, nggak akan layu. Next, untuk klasifikasi selanjutnya adalah bibir. Dari kategori lip tint, our favorite, balik lagi ke none other than Rose All Day. Kenapa gue suka ini? Kenapa lo suka ini? Boleh gue dulu gak? Ya udah. Kan dia glossnya mantap sih. Iya. Lip tint tuh kebanyakan kayak stain aja, tapi kayak nggak kasih gloss. Sedangkan dia itu kasih gloss. Dia itu ngasih glossnya itu menurut gue agak oil gitu. Dia ngasih agak oil. Lip care juga kali ya untuk bibir kita supaya tetap hydrated. Gue rasa dia nourishing banget sih. Dan dia untuk ketahanannya oke banget. Mungkin glossnya throughout the day akan lama-lama semakin pudar. Cuman stainnya dapat banget sih. Udah nyoba beberapa lip tint lainnya. Sebenarnya kalau untuk stainnya ya 11-12 sama yang lainnya. Cuman mungkin karena dia kasih finish yang glossy tadi, itu yang bikin gue suka dia sih. Dan dia nggak bikin kering sama sekali. Ada beberapa lip tint yang setelah yang glossy juga, tapi setelah glossnya hilang tuh dia bakal kering bibir. Ini tuh enggak. Next, lip cream.
atau lipstick ya. Lipstick. Our favorite di tahun ini none other than si ini. Maybelline Final Ya Allah, udah capek gak sih lo ngeliat kita mention ini mulu? Our go to bener-bener sih. Ini gue bener-bener cinta mati dan tidak tergantikan sih, walaupun di luar sana banyak dupe-nya, cuman ini bener-bener gak tergantikan karena warnanya. No debat. Kita udah nge-battle dia dengan produk Vinyl lainnya. Cuman balik lagi, kita tuh nggak menemukan warna yang sebagus Vinyl Ink itu loh. Keokean dia adalah dia tidak oksidasi sama sekali at all. Beberapa lipstick Vinyl lainnya, mungkin hampir semuanya mereka tuh oxidize banget sih. Cuman kalau si Maybelline Vinyl Ink nggak sama sekali oxidize. Itu sih gue suka banget. Warnanya tuh throughout the day tetap seperti awal kita nge-apply dan power stay banget sih. Dan kita hari ini lagi pakai Tenacious. Kalian jangan lupa juga untuk nonton beberapa video kita yang nge-mention dia dan mungkin kalian nge-battle dia dan kayak kalian masih bingung warna yang pengen kalian beli, kalian bisa nonton di video kita. Oke guys, mungkin segitu aja our favorite tahun 2023 untuk daily makeup. Makeup ini tuh makeup yang compatible banget untuk kalian pakai daily atau everyday. Karena tadi base-nya yang kita bahas dia tuh gak dempul sama sekali, gak cakey sama sekali, dan natural banget. Dan semua produk yang udah kita mention ini bener-bener kita udah tes banget dan emang cocok di kulit kita dan di skin tone kita. Oke beauties, I think that's all. Jangan lupa untuk like video ini. Tunggu video kita selanjutnya yang ngebahas tentang our favorite makeup products juga untuk glam makeup. Dan jangan lupa juga untuk subscribe supaya tidak ketinggalan video-video kita. See you guys on our next video. Bye-bye. Bye.